Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Yunita, NPM 18160113 dari PGSD 6C. Di sini saya akan menyampaikan tentang simulasi pembelajaran SD atau micro teaching. Bab 1, konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Konsep pembelajaran mikro atau simulasi terdapat hakikat pembelajaran mikro. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, sempit dan terbatas, sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Mikro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Penyederhanaan ini terkait dengan setiap komponen pembelajaran, misalnya dari segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan, penggunaan metode dan media pembelajaran, dan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Unsur-unsur pokok pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, tujuan atau kompetensi. Yang kedua, materi yang harus dipelajari siswa. Yang ketiga, metode dan media. Yang keempat, evaluasi. Dengan pendekatan mikro, pembelajaran micro teaching sebagai sarana berlatih mengajar, setiap pendekatan micro teaching pembelajaran tersebut disederhanakan. Bentuk penyederhanaan tersebut misalnya, waktu pembelajaran yang normal antara 33 sampai 40 menit menjadi 10 sampai 15 menit. Jumlah siswa dalam kondisi sebenarnya berhadapan dengan sejumlah 25 sampai dengan 30 orang dibatasi menjadi 5 sampai 10 orang siswa. Keterampilan dasar mengajar yang bermacam-macam itu dalam simulasi hanya difokuskan kepada keterampilan tertentu saja, misalnya keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, atau memfokuskan pada keterampilan menggunakan metode dan media tertentu saja. Setiap calon guru atau mahasiswa yang berlatih atau guru yang meningkatkan keterampilan dasar mengajarnya melalui pembelajaran mikro, diobservasi dan dianalisis oleh observer atau supervisor yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kegiatan observasi dilakukan untuk mencermati dan menyimpulkan kelebihan dan kekurangan setiap peserta yang berlatih. Kemudian diadakan forum diskusi umpan balik untuk membahas kelebihan dan kekurangan, disertai rekomendasi dan solusi untuk penyempurnaan dalam praktek atau latihan berikutnya. Yang B, tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Tujuan dalam upaya memfasilitasi mahasiswa atau calon guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan seperti tertuang dalam Dadang Sukirman 2021 halaman 33, yaitu 1. Mempersiapkan atau membina dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon maupun para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar, teaching skill. 3. Untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar yang dilakukan bagian demi bagian secara spesifik agar diperoleh kemampuan maksimal sesuai dengan tuntutan profesional sebagai tenaga seorang guru. 4. Untuk memberi kesempatan kepada calon maupun para guru berlatih dan mengoreksi serta menilai kelebihan dan kekurangan yang memiliki self-evaluation dalam hal keterampilan mengajarnya. 5.
untuk memberi kesempatan kepada setiap yang berlatih atau calon guru dan para guru meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangannya, sehingga selalu berusaha meningkatkan layanan kepada siswa. Untuk memahami manfaat pembelajaran mikro sebagai salah satu pendekatan pembelajaran dan rangka mempersiapkan dan meningkatkan keterampilan mengajar, perlu dipahami bahwa pembelajaran mikro merupakan salah satu bentuk inovasi model pembelajaran untuk mempersiapkan dan meningkatkan mutu guru, terutama berkaitan dengan keterampilan mengajarnya. C. Karakteristik pembelajaran mikro. Jika Anda mencoba mengamati atau mengobservasi guru yang sedang mengajar di kelas, mungkin Anda tidak akan dapat menjelaskan secara detail dan terperinci bagaimana proses pembelajaran tersebut dilakukan oleh guru. Yang ada dalam bayangan Anda mungkin hanya melihat guru berdiri di depan kelas menjelaskan materi kepada siswa. Akan berbeda kalau kita mengamati dalam bentuk mikro dan akan dapat mengamati bagaimana kegiatan awal pembukaan pembelajaran, bagaimana kegiatan inti pembelajaran, dan bagaimana menutup pembelajaran dilakukan. Yang D. Prinsip pembelajaran mikro. Adapun prinsip-prinsip umum pembelajaran antara lain: yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi; yang kedua, aktivitas; yang ketiga, balikan dan penguatan; yang keempat, tantangan; yang kelima, perbedaan individual. Ada juga prinsip yang khusus, yaitu yang berlaku sesuai dengan karakteristik model dan pendekatan pembelajaran yang dilakukan. Berikut ini Anda akan mengkaji prinsip pembelajaran khusus, yaitu yang harus diperhatikan ketika menggunakan pendekatan atau model pembelajaran mikro atau micro teaching. Prinsip yang menjadi aturan atau ketentuan dalam penerapan pembelajaran mikro adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus dan pada penampilan; yang kedua, spesifik dan konkret; yang ketiga, umpan balik; yang keempat, keseimbangan; yang kelima, ketuntasan; yang keenam, maju berkelanjutan. Unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama, 1. Micro teaching is real teaching. Yang kedua, micro teaching lessen the complexities. Yang ketiga, micro teaching focus on training of the accomplishment of specific tasks. Yang keempat, micro teaching allow for increased control of practice. Yang kelima, micro teaching greatly expand the normal knowledge of result or feedback dimension in teaching. Selanjutnya bab 2, yaitu tentang metodologi pembelajaran. Yang A, pembelajaran dalam kurikulum 2013. Yang pertama, tematik terpadu. Pembelajaran yang tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Pembelajaran tersebut memberikan pengalaman bermakna kepada siswa secara utuh. Yang kedua, pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran di sekolah dasar, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak-anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah. 1. Mengamati. 2. Menanya. 3. Mengumpulkan informasi. 4. Mengasosiasi. Dan yang kelima, mengkomunikasikan. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 terdapat beberapa landasan. Yang pertama, landasan filosofis kurikulum 2013. Yang kedua, landasan
Landasan yuridis kurikulum 2013. Yang keempat. Yang ketiga, dasar kepemikiran. Yang B, penerapan pembelajaran tematik. Yang pertama, pengaturan jadwal pembelajaran tematik. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam pembelajaran. Yang ketiga, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Di dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran terdapat beberapa tahap. Yang pertama, memahami hakikat pembelajaran mikro. Yang kedua, mempelajari dengan mendalami jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Yang ketiga, melakukan observasi ke sekolah atau tempat berpraktek atau latihan. Yang keempat, membuat persiapan tertulis perencanaan pembelajaran. Yang kelima, membentuk kelompok. Selanjutnya, kegiatan pendahuluan. Pada saat menerapkan kegiatan pendahuluan yang perlu guru perhatikan dalam proses yaitu A. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik. Kegiatan pendahuluan yaitu menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, artinya guru melakukan pengecekan kesiapan secara fisik dan fisik. Yang kedua, kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, guru harus memperhatikan pendekatan tematik terpadu, pendekatan saintifik, dan penyingkapan atau discovery dan atau penerapan model pembelajaran berbasis masalah serta model pembelajaran berbasis objek. Kegiatan penutup yaitu mengevaluasi manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua, melakukan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan tindak lanjut. Yang keempat, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. C. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yaitu yang pertama, penilaian kompetensi sikap atau afektif. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan. Selanjutnya, bab 3. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skills pada dasarnya adalah merupakan bentuk perilaku kemampuan arti keterampilan skill yang bersifat khusus dan mendasar, most specific instruksional behaviors yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Keterampilan dasar mengajar bagi guru mutlak harus dikuasai agar guru dapat mengimplementasikan berbagai strategi pendekatan atau model pembelajaran. Yang A. Keterampilan membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran, seperti kita sering saksikan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya kita sering mendengar ada acara pembukaan, yaitu kegiatan mengawali sebelum memasuki kegiatan pembukaan pokok. Demikian halnya pembelajaran. Kegiatan pembukaan adalah kegiatan mengawali sebelum kegiatan inti pembelajaran. Ada dua hal penting yang perlu dicermati sasaran dari kegiatan membuka pembelajaran, yaitu yang pertama, menciptakan suasana siap mental. Yang kedua, menimbulkan perhatian siswa. Selanjutnya, sesuai dengan pengertian dan tujuan keterampilan membuka pembelajaran, yaitu sebagai pra pembelajaran yang bertujuan antara lain untuk menciptakan kondisi siap mental, memusatkan perhatian, dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Maka untuk
mensiasatinya dapat dilakukan melalui alternatif kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Menarik perhatian siswa, perhatian dalam pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, membuat acuan. Yang keempat, membuat kaitan kompetensi. Yang kelima, orientasi. Yang keenam, melakukan apresiasi. Yang ketujuh, memberi motivasi. Yang kedelapan, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang sedang berlangsung. Yang kesembilan, menyampaikan kompetensi dasar atau indikator pembelajaran. Yang ke-10, membuat kaitan. Yang ke-11, menyampaikan lingkup penilaian dan penilaian akhir serta teknik penilaian. Yang ke-12, memberi acuan. B. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses pembelajaran, baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Unsur penting yang harus menjadi dasar rujukan bagi guru dalam membimbing kegiatan pembelajaran yaitu yang pertama, proses mengelola lingkungan. Yang kedua, interaksi antara siswa dengan lingkungan. Yang ketiga, mencapai tujuan pembelajaran. Yang C, keterampilan menggunakan media atau alat. Tercapaian proses pembelajaran ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut baik yang menyangkut perubahan pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotor maupun yang menyangkut nilai dan sikap afektif. Lewat media pembelajaran, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan, dan menciptakan iklim emosional yang sehat di antara peserta didik. Bahkan, alat atau media pembelajaran ini selanjutnya dapat membantu guru membawa dunia luar ke dalam kelas. Bila alat atau media pembelajaran ini dapat difungsikan secara tepat dan profesional, maka proses pembelajaran akan dapat berjalan efektif. Itulah keterampilan menggunakan media alat sangat penting dikuasai oleh guru. Komponen dan contoh media atau alat pembelajaran. Yang pertama, media audio. Yang kedua, media visual. Yang ketiga, media audio visual. Tujuan dari menggunakan media adalah 1. Agar pembelajaran yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat guna dan berguna. Yang kedua, untuk mempermudah bagi guru menyampaikan informasi materi kepada peserta didik. Yang ketiga, untuk mempermudah bagi peserta didik dalam menyerap atau menerima serta memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, untuk mendorong rasa keingintahuan peserta didik agar mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi dan pesan yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, untuk menghindari salah pengertian atau salah paham antara peserta didik yang satu dengan yang lain terhadap materi atau pesan yang disampaikan oleh guru. Yang keenam, untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik agar bisa mau belajar. Prinsip dari menggunakan media atau alat pembelajaran yaitu yang pertama, tidak untuk menggantikan posisi guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tepat guna. Yang ketiga, bergaya guna. Yang keempat, bervariasi. Yang kelima, disiapkan secara matang agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam, media atau alat yang bisa digunakan untuk menggali sumber pembelajaran yang lebih komprehensif. Komponen keterampilan menggunakan media. Yang pertama, menggunakan media dan atau alat peraga. Yang kedua, media yang digunakan sesuai dengan materi. Yang ketiga, media digunakan secara efektif. Yang keempat, menggunakan media mengakibatkan
keterlibatan peserta didik. Yang kelima, media sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keenam, media menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketujuh, media digunakan menambah rasa ingin tahu peserta didik. D. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan sangat diperlukan oleh seorang guru untuk meningkatkan efektivitas pembicaraan sehingga bermakna bagi peserta didik, mengingat tidak semua peserta didik dapat menggali sendiri pengetahuan dari buku atau sumber lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.